Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 14, perhatikan gambar vektor gaya berikut. Jadi ini gambarnya. Resultan tiga vektor gaya tersebut adalah, jadi di sini ini yang diketahuinya, ini adalah arah-arah vektornya dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi untuk menghitung resultan tiga vektornya ini, kita menggunakan rumus resultan tiga vektornya ini, yaitu R sama dengan akar dari, rumus dari resultan ketiga vektor ini adalah fx kuadrat, jadi vektor pada sumbu X ini ditambah dengan fy kuadrat, yaitu vektor pada sumbu Y-nya. Jadi di sini ini rumus resultannya, yaitu fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Maka di sini kita cari komponen-komponen vektornya dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini adalah F1, maka komponen vektornya adalah F1X, yaitu sama dengan, ini F1X ini adalah sejajar dengan sumbu X, jadi ini sudah F1X, karena sejajar dengan sumbu X berarti F1X-nya ini adalah F1-nya. Jadi di sini karena arahnya ke kanan berarti ini positif. Maka di sini sama dengan F1-nya besarnya adalah 14 Newton. Jadi di sini 14 Newton. Ini F1X-nya. Kemudian F1Y, jadi komponen vektor pada sumbu Y-nya, yaitu sama dengan, karena di sini sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ini tidak ada, berarti di sini F1Y-nya adalah 0. Jadi ini untuk F1-nya, komponen vektor pada F1 ini, F1X-nya adalah 14 Newton dan F1Y-nya adalah 0. Kemudian kita cari komponen vektor pada F2-nya, berarti di sini adalah F2X. Jadi F2X ini yaitu sama dengan, di sini F2X ini arahnya ke sini, maka vektor pada sumbu X-nya adalah ke sini. Jadi di sini arahnya ke kiri, F2-nya ini, komponen vektor pada sumbu X-nya ini ke kiri, berarti di sini F2X-nya, berarti di sini adalah min F2 karena arahnya ke kiri. Kemudian di sini, ini besar sudutnya adalah 30 derajat, karena di sini sudutnya ini menempel pada sumbu X, berarti di sini adalah cos, jadi di sini cos 30 derajat. Jadi ini rumus F2X-nya, maka di sini sama dengan min F2-nya adalah ini 8 akar 3, jadi di sini 8 akar 3 dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi di sini sama dengan ini 8 kali setengah, jadi 8 kali setengah ini adalah 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 ini adalah 4, kemudian akar 3 dikali dengan akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi di sini 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini adalah min 12. Jadi min 12 Newton. Ini F2X-nya. Kemudian F2Y-nya, komponen vektor pada sumbu Y-nya, yaitu sama dengan, ini F2Y-nya ini arahnya ke bawah, jadi ini F2Y-nya, jadi arahnya ke bawah, maka di sini adalah negatif, jadi min F2, karena arahnya ke bawah, jadi min F2, karena di sini sudutnya 30 derajat, dan ini menempel pada sumbu X, berarti di sini adalah sin. Jadi pada sumbu Y ini sin 30 derajat. Jadi di sini sama dengan F2-nya besarnya adalah 8 akar 3, berarti di sini min 8 akar 3, dikali dengan sinus 30 derajat adalah setengah. Jadi di sini sama dengan, ini 8 akar 3 dikali setengah, jadi ini 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi hasilnya di sini adalah min 4 akar 3 Newton. Ini F2Y-nya. Kemudian kita cari komponen vektor pada F3-nya, jadi di sini F3X, yaitu sama dengan, di sini F3X-nya yaitu pada sumbu X, jadi ini arahnya ke kiri, jadi ini komponen vektor pada F3X-nya itu ke kiri, berarti di sini adalah negatif, jadi min F3, di sini min F3 dikali dengan, ini sudutnya adalah 60 derajat dan menempel pada sumbu X, ini samping sumbu X, maka di sini adalah kosinus, jadi cos 60 derajat. Jadi di sini sama dengan, ini besar F3 adalah ini 10, jadi di sini min 10. Jadi ini min 10 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Maka di sini sama dengan min 10 dikali setengah, jadi 10 ini dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi di sini min 5, jadi min 5 Newton. Ini F3X-nya. Kemudian
F3Y, komponen vektor pada sumbu Y, yaitu sama dengan ini F3Y, ini arahnya adalah ke atas, jadi F3Y adalah di sini. Jadi diproyeksikan ke sini, ini adalah F3Y-nya. Maka di sini positif karena arahnya ke atas, jadi F3. Kemudian sudutnya, ini sudutnya di sini menempel pada sumbu X, berarti F3Y-nya adalah sinus. Jadi ini sin 60 derajat. Jadi F3 dikali dengan sin 60 derajat, maka di sini sama dengan F3-nya besarnya 10, jadi di sini 10, kemudian dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 10 dikali setengah adalah 10 dibagi 2. Jadi di sini adalah 5. Jadi ini hasilnya 5 akar 3. Jadi 5 akar 3 Newton. Ini F3Y-nya. Maka di sini komponen vektor pada sumbu X yaitu Fx sama dengan F1X ditambah dengan F2X ditambah dengan F3X. Jadi ini jumlah komponen pada sumbu X-nya. Jadi di sini sama dengan F1X-nya adalah ini 14. Jadi di sini 14 kemudian ditambah dengan F2X-nya yaitu ini. Jadi di sini adalah min 12. Kemudian ditambah dengan F3X-nya adalah ini, min 5. Jadi di sini min 5. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 14. Kemudian di sini plus dan minus berarti min. Jadi 14 dikurangi 12. Kemudian ini plus dan minus jadi min 5. Jadi di sini 14 dikurangi 12 adalah 2. Kemudian 2 dikurangi 5 hasilnya adalah min 3. Jadi di sini min 3 Newton. Ini Fx-nya. Kemudian komponen pada sumbu Y-nya yaitu Fy sama dengan F1Y, kemudian ditambah dengan F2Y, kemudian ditambah dengan F3Y. Jadi di sini sama dengan F1Y-nya adalah ini 0, jadi di sini 0, kemudian ditambah dengan F2Y-nya, di sini F2Y-nya min 4 akar 3, jadi di sini adalah min 4 akar 3. Kemudian ditambah dengan F3Y-nya adalah ini 5 akar 3. Jadi di sini sama dengan ini plus dan minus adalah minus. Jadi di sini min 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Jadi di sini min 4 tambah 5. Hasilnya adalah 1. Jadi di sini 1, kemudian akar 3-nya tetap. Jadi 1 akar 3 ini hasilnya adalah akar 3. Jadi min 4 tambah 5 ini adalah akar 3. Jadi Fy-nya adalah akar 3 Newton. Ini Fy-nya. Maka resultan vektor dari ini adalah di sini sama dengan ini resultan ketiga vektornya adalah akar dari Fx-nya yaitu ini. Jadi di sini adalah min 3. Jadi min 3 dikuadratkan kemudian ditambah dengan Fy-nya adalah ini. Di sini akar 3. Jadi Fy-nya ini akar 3, ini dikuadratkan. Maka di sini sama dengan akar dari min 3 kuadrat adalah min 3 dikali min 3 adalah 9. Kemudian ditambah dengan akar 3 kuadrat ini adalah 3. Jadi di sini sama dengan 9 tambah 3 ini 12. Jadi di sini akar 12. Akar 12 adalah sama dengan, ini bisa diuraikan akarnya yaitu akar 4 dikali dengan akar 3. Ini akar 12. Hasilnya adalah sama dengan akar 4 ini 2. Jadi di sini adalah 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 Newton. Ini resultannya yaitu 2 akar 3. Di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 15, pada acara Festival City Marathon bulan Oktober 2014 di Jakarta terdapat 4 kategori lari yaitu kategori full marathon 42 km, kategori half marathon 21 km, kategori 10 km, dan kategori 5 km, di mana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan. Lomba lari maraton ini start dari Gedung Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full maraton dan ia hanya mampu menempuh lintasan dari titik A, B, dan C seperti gambar 2. Jadi ini gambar lintasannya. Jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahan total yang dilalui Andri tersebut adalah, jadi di sini ini lintasannya yaitu dari titik A,
B dan C, jadi di sini titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, dan titik C-nya di sini. Yang ditanyakan adalah perpindahan totalnya. Jadi perpindahan totalnya adalah dari titik ini titik awalnya, dan titik akhirnya adalah di sini. Maka perpindahannya adalah perpindahannya yaitu garis ini. Jadi garisnya adalah ini adalah titik perpindahannya. Jadi dari titik awal ke titik akhir ini perpindahannya. Maka untuk menghitung perpindahan ini, kita tentukan komponen vektornya pada sumbu X-nya dan pada sumbu Y-nya. Jadi ini sumbu X-nya, jadi kita hitung ini berapa kotak sumbu X-nya ini. Jadi X-nya ini yaitu sama dengan, ini kita hitung, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini pada sumbu X ini, yaitu di sini, ini adalah 8 kotak. Jadi di sini 8 kotak. Kemudian sama dengan, ini satu kotak ini mewakili 1 km, berarti 8 kotak ini adalah 8 km. Kemudian pada sumbu Y-nya, jadi sumbu Y ini adalah ini sumbu Y-nya, kita hitung sumbu Y-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kotak. Jadi di sini sama dengan 6 kotak. Ini pada sumbu Y-nya. Sama dengan, karena satu kotak 1 km, berarti ini adalah 6 km. Ini pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka besar perpindahannya, ini kita bisa pakai rumus Pythagoras, yaitu R, ini R adalah perpindahannya, yaitu sama dengan, ini adalah R, jadi akar dari X kuadrat, kemudian ditambah dengan Y kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari X-nya adalah 8, jadi di sini 8 kuadrat, ditambah dengan Y-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64, ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. Jadi ini sama dengan akar dari 64 ditambah 36 adalah 100. Maka akar dari 100 adalah 10. Jadi 10 km. Jadi perpindahan totalnya adalah 10 km. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.